Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok APEC, Asia, Pasifik, Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Dika Madhavika, nomor absen 4. Nama saya Arini Rahmani Rahmi, nomor absen 6. Saya Bagas Aji Kurniawan, nomor absen 9. Saya Kamila Laila Zahra, nomor absen 18. Saya Fiandu Prabowo, nomor absen 32. Selamat menyaksikan. Asia Pacific Economic Cooperation atau biasa disingkat APEC adalah forum ekonomi regional yang didirikan pada tahun 1989. Tujuan APEC adalah untuk meningkatkan kerjasama yang berkembang di Asia Pasifik. APEC dibentuk atas gagasan dari Perdana Menteri Australia, Bob Hawke, dan resmi didirikan pada bulan November 1989 di Canberra, Australia. APEC memiliki 21 negara anggota yang semuanya memiliki tujuan untuk menciptakan kemakmuran yang bagi masyarakat di kawasannya dengan membantu meningkatkan pertumbuhan yang seimbang, inklusif, berkelanjutan, inovatif, dan aman serta mempercepat integrasi ekonomi regional. Berikut ini adalah 21 negara anggota APEC, yaitu Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Cina, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Filipina, Peru, Papua Nugini, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam. Adapun latar belakang dari APEC yaitu 1. Kegagalan Uruguay Road yang dikhawatirkan akan meningkatkan proteksionisme. 2. Kemunculan kelompok-kelompok perdagangan seperti North America Free Trade Area atau NAFTA dan ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Yang ketiga, perubahan politik dan ekonomi di Rusia dan Eropa Timur. Dan yang terakhir, pemikiran bahwa kemajuan perekonomian di suatu negara dapat tercapai apabila didorong oleh pasar ke arah integrasi ekonomi baik secara regional maupun internasional. Pada 5 November 1994, Indonesia menjadi tuan rumah KTT 6 APEC. KTT 6 ini diselenggarakan di Bogor dan berhasil menetapkan kesepakatan yang disebut Deklarasi Bogor. Deklarasi Bogor berisi penetapan kawasan APEC sebagai kawasan perdagangan serta investasi bebas dan terbuka yang berlaku pada 2020. Setelah KTT 6 di Bogor terselenggara, APEC berusaha mencapai Bogor Goals. Untuk mencapai tujuan tersebut, APEC melakukan kegiatan berlandaskan prinsip kesepakatan bersama yang bersifat terbuka. Selain itu, APEC menerapkan prinsip saling menghargai pendapat seluruh negara anggota. Untuk mencapai Bogor Goals, kerjasama APEC didasarkan pada 3 pilar, yaitu yang pertama, perdagangan dan investasi yang lebih terbuka. Yang kedua, fasilitas perdagangan dan investasi. Yang ketiga, kerjasama ekonomi dan teknik atau ekotek. APEC berkantor pusat di Singapura dan memiliki 3 pengamat atau observer, yaitu Sekretariat ASEAN, kemudian yang kedua, Pacific Economic Cooperation Council atau PECC, dan yang ketiga yaitu Sekretariat Pacific Island Forum atau PISF. Adapun prinsip kerjasama APEC yaitu yang pertama, konsensus. Konsensus adalah semua kesepakatan APEC harus disepakati oleh dan bermanfaat bagi 21 negara anggota APEC. 2. Voluntary and non-binding. Maksudnya yaitu kesepakatan dalam forum APEC dilakukan secara sukarela dan tidak mengikat. 3. Concerted unilateralism, yaitu pelaksanaan keputusan dilakukan secara bersama-sama berdasarkan kemampuan tiap ekonomi tanpa syarat resiprositas. 4. Differentiated time frame, yaitu setiap ekonomi maju
diharapkan melakukan liberalisasi terlebih dahulu. Prinsip-prinsip tersebut mendorong negara-negara anggota APEC melaksanakan komitmen secara lebih efektif. Fleksibilitas yang diberikan memberikan ruang kepada negara-negara anggota APEC untuk berimprovisasi, melakukan uji coba, serta mengembangkan pelatihan bersama secara bertahap hingga mampu memenuhi kesepakatan yang diinginkan. Pada November 2021, serangkaian acara KTT APEC diselenggarakan secara virtual dengan Selandia Baru sebagai tuan rumah. Melalui KTT ini, Presiden Joko Widodo menyampaikan perlunya peningkatan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk mempercepat pemulihan ekonomi inklusif serta meletakkan upaya penanganan dampak perubahan iklim dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Pada KTT 24 APEC yang diselenggarakan pada 7-9 September 2012 di Vladivostok, Rusia, Indonesia diminta menjadi ketua APEC menggantikan Rusia. Sebagai ketua APEC, Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah KTT 25 APEC. Indonesia berhasil menyelenggarakan KTT 25 APEC di Bali pada 1-8 Oktober 2013 dengan tema Resilient Asia Pacific, The Global Engine Growth. Manfaat APEC: 1. Jadi wadah yang bisa membangun kepercayaan antara Indonesia dengan anggota lainnya. 2. SDA dan SDM Indonesia jadi meningkat berkat pelatihan yang diadakan APEC. 3. Dunia usaha di Indonesia jadi untung karena ekspor dipermudah. 4. Arus investasi di Indonesia meningkat. 5. Indonesia jadi update tentang perekonomian internasional berkat informasi yang dikasih APEC. 6. Indonesia bisa belajar dari pengalaman positif dan negatif anggota lainnya tentang perdagangan bebas dan investasi. 7. Kepentingan Indonesia dalam ekonomi internasional bisa terfasilitasi melalui APEC.